Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Yulianti dengan NIM C1F018046. Saya dari program studi ekonomi Islam. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Sumber Hukum Islam. Definisi sumber hukum Islam. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, sumber adalah asal sesuatu. Pada hakikatnya yang dimaksud dengan sumber hukum adalah tempat kita dapat menemukan atau menggali hukumnya. Sumber hukum Islam adalah asal atau tempat pengambilan hukum Islam. Sumber hukum Islam disebut juga dengan istilah dalil hukum Islam atau pokok hukum Islam atau dasar hukum Islam. Jenis sumber hukum Islam. Yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Rasulullah tertulis dalam mushaf, ditukil dari Rasulullah secara mutawatir dengan tidak diragukan. Adapun hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran yaitu hukum-hukum i'tiqadiyah, yaitu hukum yang berhubungan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, para Rasul Allah, dan kepada hari akhirat. Yang kedua yaitu hukum-hukum khuluqiyah, yaitu hukum yang berhubungan dengan akhlak. Manusia wajib berakhlak yang baik dan menjauhi perilaku yang buruk. Hukum-hukum amaliyah, yaitu hukum yang berhubungan dengan perbuatan manusia. Fungsi Al-Quran. Yang pertama yaitu sebagai al-huda atau petunjuk. Al-Quran bisa dijadikan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa dan juga beriman. Tidak hanya itu, namun Al-Quran juga bisa dijadikan sebagai petunjuk bagi manusia yang hidup di dunia. Yang kedua yaitu sebagai Al-Furqan atau pemisah. Al-Quran berperan juga sebagai pemisah antara mana yang hak dan mana yang batil. Artinya, Al-Quran bisa dijadikan sebagai pembeda antara mana yang benar dan mana yang salah. Yang ketiga yaitu sebagai asyifa atau obat. Al-Quran bisa dijadikan sebagai obat untuk penyakit mental dan juga penyakit hati. Dalam hal ini, isi dari dalam Al-Quran seperti halnya petunjuk di dalamnya, sebaiknya diamalkan agar bisa memberikan pencerahan bagi mereka yang menjalankannya. Yang terakhir yaitu sebagai al-mau'izah atau nasihat. Al-Quran juga berperan sebagai nasihat yang di dalamnya terdapat nasihat, pengajaran, peringatan mengenai kehidupan untuk orang-orang yang beriman dan berjalan di jalan Allah. Peranan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia. Al-Quran memiliki peran yang cukup beragam bagi kehidupan manusia, seperti menjelaskan masalah yang terjadi pada umat sebelumnya, penyempurnaan dari kitab-kitab sebelumnya, memantapkan iman Islam, dan juga tuntunan dalam menjalankan kehidupan. Dengan peran di atas, Al-Quran bisa dijadikan sebagai pedoman agar umat bisa kembali ke jalan yang benar jauh dari kegelapan. As-Sunnah. Sunnah secara bahasa artinya cara yang dibiasakan atau cara yang terpuji. Sunnah lebih umum disebut hadis, yang mempunyai beberapa arti yaitu dekat, baru, berita. Dari arti-arti di atas, maka yang sesuai untuk pembahasan ini adalah hadis dalam arti khabar. Seperti dalam firman Allah secara istilah menurut ulama ushul fiqh adalah semua yang bersumber dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Selain Al-Quran baik berupa perkataan, perbuatan, atau persetujuan. Adapun hubungan as-sunnah dengan Al-Quran yaitu yang pertama mu'akid, yaitu menguatkan hukum suatu peristiwa yang telah ditetapkan Al-Quran, dikuatkan dan dipertegas lagi oleh Al-Sunnah. Misalnya tentang sholat, zakat terdapat dalam Al-Quran dan dikuatkan oleh As-Sunnah. Yang kedua yaitu bayan, yaitu As-Sunnah menjelaskan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang belum jelas. Dalam hal ini ada 3 hal, yaitu memberikan perincian terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih mujmal, membatasi kemutlakan atau takyid al-mutlak, mentahsiskan keumuman, dan menciptakan hukum baru. Fungsi as-sunnah, memperkuat hukum dalam Al-Quran. Segala jenis hukum, syariat, dan hal-hal yang menyangkut muamalah kehidupan, semuanya telah ditulis dalam Al-Quran secara sempurna. Yang kedua, menjelaskan atau merinci isi Al-Quran. As-sunnah juga berperan untuk menjelaskan atau merinci atau menspesifikan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Yang ketiga yaitu menetapkan hukum baru yang tidak dimuat dalam Al-Quran. Ada kalanya as-sunnah menetapkan hukum baru, di mana hukum tersebut tidak terdapat dalam Al-Quran. Fungsi ijma. Dalam pandangan ulama yang berpendapat bahwa untuk kekuatan suatu ijma tidak diperlukan sandaran atau rujukan kepada suatu dalil yang kuat.
Ijma itu berfungsi menetapkan hukum atas dasar taufik Allah Subhanahu wa taala yang telah dianugerahkan kepada ulama yang melakukan ijma tersebut. Dalam pandangan ini tampak bahwa kedudukan dan fungsi ijma itu bersifat mandiri. Yang terakhir yaitu fungsi qiyas. Adanya ketentuan hukum bagi setiap peristiwa maupun pernyataannya tentang fungsi al-qiyas. Terungkap ketegasannya bahwa Al-Quran berisi petunjuk yang lengkap tentang hukum segala peristiwa yang dihadapi kaum muslimin, baik peristiwa tersebut sudah terjadi, sedang terjadi, maupun yang belum dan yang akan terjadi. Al-Qiyas merupakan metode ijtihad dan sarana penggalian atau istinbat hukum bagi peristiwa yang tidak disebut secara tegas atau syarih. Dalam nas, Al-Qiyas berfungsi dan berperan sangat penting dalam mengungkapkan hukum peristiwa yang tidak disebutkan al-nas. Demikian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.